Aku selalu percaya, rumah adalah tempat paling aman bagi seorang anak. Tempat di mana ia bisa tidur nyenyak tanpa rasa takut, tanpa ancaman, tanpa bayangan aneh yang mengintai di kegelapan. Tapi, keyakinan itu hancur pada malam ketika aku menyadari satu hal mengerikan. Setiap kali anakku terbangun menangis, selalu ada sosok yang diam-diam datang ke kamarnya. Sosok itu bukan orang asing, bukan pencuri, bukan hantu, melainkan ibu mertuaku sendiri. Dan ketika kamera tersembunyi membuktikan semuanya, aku sadar bahaya kadang datang dari orang yang paling kita percaya. Halo sahabat Fafa, terima kasih sudah kembali ke channel Cerita Fafa. Di cerita kali ini, aku akan membagikan sebuah kisah nyata yang sampai hari ini masih membuatku merinding jika mengingatnya. Kisah tentang keluarga, kepercayaan, dan kenyataan pahit yang terungkap lewat sebuah kamera kecil. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat Fafa sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat Fafa setia dari kota mana aja. Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Aku menikah dengan suamiku 7 tahun lalu, di usia yang menurut banyak orang masih terlalu muda untuk memahami arti pernikahan sepenuhnya. Kami menikah karena cinta, bukan karena desakan siapapun. Suamiku adalah sosok yang tenang, pekerja keras, dan sangat menghormati orang tuanya. Terutama ibunya, satu-satunya orang tua yang masih ia miliki sejak ayahnya meninggal belasan tahun lalu. Sejak awal menikah, kami sepakat tinggal bersama ibu mertuaku. Alasannya sederhana, beliau tinggal sendiri di rumah yang cukup besar. Kesehatannya mulai menurun, dan suamiku merasa tidak tega meninggalkannya sendirian. Aku menerima keputusan itu dengan lapang dada. Dalam pikiranku saat itu, tinggal bersama orang tua adalah bentuk bakti, dan aku ingin menjadi istri yang mendukung. Rumah itu adalah rumah lama, bangunan peninggalan almarhum ayah mertua. Dindingnya tebal, lantainya dingin, dan lorong-lorongnya panjang. Tapi rumah itu terasa hangat karena kami mengisinya dengan kebersamaan. Setidaknya itulah yang kurasakan di awal pernikahan. Ibu mertuaku bukan tipe wanita yang cerewet atau suka mengatur. Dia jarang ikut campur urusan rumah tangga kami. Bahkan dalam beberapa hal, dia terlihat lebih pengertian dibanding ibu kandungku sendiri. Dia sering membantuku di dapur, mengingatkanku untuk istirahat, dan tak pernah sekalipun mengeluh meski kami berbagi rumah. Saat aku hamil anak pertamaku, perhatian ibu mertuaku semakin besar. Dia sering membangunkanku pagi-pagi hanya untuk memastikan aku sarapan. Dia menyiapkan jamu, memijat kakiku saat bengkak, dan selalu berkata bahwa cucu pertamanya ini adalah penyambung hidupnya. Kalimat itu terdengar manis, dan saat itu aku menganggapnya sebagai bentuk kasih sayang seorang nenek. Ketika anakku lahir, aku melihat perubahan besar pada ibu mertuaku. Dia seperti mendapatkan semangat hidup baru. Setiap pagi, sebelum aku bangun, dia sudah berdiri di depan pintu kamar kami, menunggu diizinkan masuk hanya untuk melihat cucuku tidur. Tatapannya selalu penuh haru. Kadang matanya berkaca-kaca, seolah takut kehilangan momen sekecil apapun. Dia hafal jadwal tidur anakku, hafal tangisan mana yang berarti lapar, mana yang tidak nyaman. Bahkan kadang sebelum aku sadar anakku terbangun, dia sudah mengetuk pintu dan berkata, "Kayaknya cucuku bangun." Sebagai ibu baru, aku justru merasa terbantu. Aku kelelahan, kurang tidur, dan sering panik. Kehadiran ibu mertuaku terasa seperti penopang. Dia sering berkata, "Tenang saja, dulu ibu juga membesarkan anak sendirian." Aku mempercayainya sepenuhnya. Aku tidak keberatan jika dia menggendong anak lama-lama. Tidak curiga ketika dia sering masuk ke kamar anakku saat aku sibuk di dapur. Bahkan ketika dia berkata ingin menidurkan cucunya sendiri di malam hari,
Aku menganggap itu hal wajar. Suamiku pun sangat percaya pada ibunya. Baginya ibunya adalah wanita paling baik dan paling berjasa dalam hidupnya. Setiap kali aku memuji perhatian ibunya, dia hanya tersenyum bangga. Hari-hari kami berjalan normal. Kami makan bersama, menonton televisi bersama, dan tertawa bersama. Rumah itu terasa seperti keluarga yang utuh. Tak ada bertengkaran besar, tak ada drama berarti, tak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang salah sedang tumbuh diam-diam di dalamnya. Jika ada orang yang bertanya padaku saat itu, apakah aku bahagia hidup serumah dengan mertua, aku akan menjawab, ya. Aku bahkan merasa beruntung. Aku tidak tahu bahwa rasa aman itu hanyalah ketenangan sebelum badai. Aku tidak tahu bahwa perhatian yang terlihat tulus itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang tak bisa lagi disebut wajar. Dan yang paling menyakitkan, aku tidak sadar bahwa rumah yang kuanggap paling aman sedang menyimpan rahasia yang kelak menghancurkan kepercayaanku sebagai istri dan ibu. Bab ini adalah masa di mana aku masih percaya, masih merasa aman, masih menganggap semuanya baik-baik saja. Sebelum akhirnya, satu demi satu kenyataan mulai menunjukkan wajah aslinya. Awalnya, semua terasa sangat wajar. Sebagai ibu baru, aku sudah terbiasa terbangun di tengah malam karena tangisan anakku. Kadang karena lapar, kadang karena popoknya basah, kadang hanya ingin dipeluk. Malam-malam tanpa tidur sudah menjadi bagian dari hidupku. Aku bahkan mulai menganggapnya rutinitas. Namun beberapa bulan setelah anakku menginjak usia 2 tahun, ada sesuatu yang berubah. Tangisannya tidak lagi terdengar seperti biasanya. Bukan tangisan rewel atau merengek, melainkan jeritan yang datang tiba-tiba, keras, dan penuh ketakutan. Seolah dia baru saja melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Malam pertama aku menganggapnya mimpi buruk. Aku menggendongnya, menepuk-nepuk punggungnya, dan membisikkan kata-kata penenang. Dia memeluk leherku erat sekali, seperti takut aku menghilang. Tubuh kecilnya gemetar, nafasnya tersengal. Yang membuatku terdiam adalah kalimat yang keluar dari mulutnya setelah tangisannya mereda. "Ibu, nenek berdiri di situ." Tangannya yang kecil menunjuk ke arah pintu kamar. Aku menoleh ke arah yang ditunjuk. Tidak ada siapa-siapa. Pintu tertutup rapat. Lampu lorong mati. Aku berusaha tersenyum dan berkata itu hanya mimpi. Aku bilang padanya bahwa nenek sedang tidur di kamarnya sendiri. Anak-anak sering mencampur mimpi dan kenyataan, pikirku saat itu. Tapi malam berikutnya, hal yang sama terjadi lagi. Dan malam setelahnya. Dan malam-malam berikutnya. Selalu di jam yang hampir tidak berubah. Selalu dengan tangisan yang sama. Selalu dengan kalimat yang hampir tidak pernah berubah. "Ibu, nenek masuk." Semakin lama, aku mulai merasakan ketakutan yang sulit dijelaskan. Bukan takut pada cerita anakku, tapi takut pada pola yang terus berulang. Anak-anak jarang konsisten dalam hal halusinasi, tapi anakku, dia selalu menunjuk ke arah yang sama, selalu dengan wajah pucat yang sama. Suamiku mulai merasa terganggu karena kurang tidur. Saat kuceritakan ketakutanku, dia hanya menghela nafas dan berkata aku terlalu banyak berpikir. Katanya, mungkin anak kami terlalu sering melihat ibunya di siang hari, sehingga terbawa ke mimpi. Aku ingin mempercayainya. Aku benar-benar ingin itu hanya mimpi. Tapi setiap malam datang, aku justru semakin cemas. Aku mulai menyalakan lampu tidur lebih terang. Aku sering tidur sambil memeluk anakku. Takut membiarkannya sendiri bahkan hanya sebentar. Yang membuatku semakin gelisah adalah perubahan sikap anakku di siang hari. Dia mulai enggan masuk ke kamarnya sendiri. Setiap kali aku mengajaknya tidur siang, dia menolak dan menangis. Dia lebih memilih tidur di ruang tamu atau di kamarku. Suatu sore, saat aku menemaninya bermain, dia tiba-tiba berkata dengan suara sangat pelan, "Ibu, nenek suka berdiri lama, matanya kosong." Kalimat itu membuat tanganku gemetar.
Itu bukan kalimat yang biasa keluar dari anak seusianya. Aku mencoba menanyakan lebih jauh, tapi dia justru menangis dan menutup wajahnya. Sejak saat itu, aku berhenti bertanya. Aku tidak ingin menambah ketakutannya. Malam demi malam berlalu. Aku semakin jarang tidur. Setiap suara kecil membuatku terbangun. Setiap bayangan membuatku waspada. Aku mulai merasakan kecemasan yang terus menggerogoti pikiranku. Aku merasa gagal sebagai ibu. Aku merasa tidak mampu melindungi anakku dari sesuatu yang bahkan belum kupahami. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai meragukan orang-orang terdekatku sendiri. Disitulah titik baliknya. Aku sadar bahwa ini bukan lagi sekedar mimpi buruk anak kecil. Ada sesuatu yang nyata, sesuatu yang berulang, dan sesuatu yang sengaja tidak ingin terlihat. Dan sejak malam-malam itu, aku tahu ketenangan di rumah ini perlahan menghilang. Sejak malam-malam itu, caraku memandang rumah ini berubah. Rumah yang dulu terasa hangat dan penuh kebersamaan, kini seperti menyimpan sudut-sudut gelap yang tak pernah kusadari sebelumnya. Aku mulai merasa asing di tempat yang seharusnya paling aman bagiku dan anakku. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Hal-hal yang sebelumnya kuanggap sepele. Ibu mertuaku sering terjaga hingga larut malam. Kadang aku melihat lampu kamarnya masih menyala saat aku bangun untuk minum atau ke kamar mandi. Ketika aku bertanya, dia hanya menjawab singkat, "Ibu susah tidur." Jawaban itu terdengar normal. Tapi semakin sering terdengar, semakin terasa janggal. Beberapa kali aku terbangun karena suara langkah kaki di lorong. Langkahnya sangat pelan, seolah seseorang sedang berusaha agar tidak terdengar. Aku menahan nafas, mendengarkan. Langkah itu berhenti tepat di depan kamar anakku. Lalu menghilang. Setiap kali aku membuka pintu, lorong itu selalu kosong. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin aku hanya berhalusinasi karena kurang tidur. Tubuhku lelah, pikiranku kacau. Aku bahkan sempat menyalahkan diriku sendiri karena terlalu paranoid. Namun ada satu hal yang tidak bisa kuabaikan. Anakku. Setiap kali melihat ibu mertuaku mendekat, anakku langsung diam. Bukan diam karena nyaman, tapi diam seperti menahan nafas. Tatapannya kosong, lalu dia perlahan memeluk kakiku. Pernah suatu kali, ibu mertuaku ingin menggendongnya, dan anakku menangis keras sambil berteriak, "Jangan, jangan nenek!" Semua orang di ruangan itu terdiam. Ibu mertuaku tersenyum kaku dan berkata mungkin anakku sedang manja. Suamiku tertawa kecil untuk mencairkan suasana. Tapi aku melihat sesuatu di mata ibu mertuaku. Sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Bukan marah, bukan sedih, tapi kosong. Sejak kejadian itu, aku mulai menjaga jarak. Aku tidak lagi membiarkan anakku sendirian di kamar. Aku selalu memastikan pintu terkunci sebelum tidur. Bahkan, aku mulai menyelipkan benda-benda kecil di depan pintu sebagai penanda jika ada yang membukanya. Dan beberapa kali, benda itu berpindah. Aku mencoba menanyakannya secara halus pada ibu mertuaku. Aku bertanya apakah dia pernah masuk ke kamar anakku malam-malam. Dia tertawa kecil dan berkata, "Ngapain ibu masuk ke situ? Anak itu tidur sama kamu." Jawaban itu seharusnya membuatku tenang, tapi justru membuat dadaku semakin sesak. Karena anakku tidur denganku, tapi setiap malam, dia tetap menangis ketakutan. Aku mulai merasa terjebak di antara dua ketakutan. Takut pada kenyataan yang mungkin sebenarnya, dan takut pada kemungkinan aku salah menuduh. Aku tidak ingin menjadi menantu durhaka. Aku tidak ingin menghancurkan keluargaku sendiri dengan prasangka. Namun sebagai ibu, ada suara di dalam hatiku yang terus berteriak, memintaku untuk waspada. Aku mulai mencatat jam-jam anakku terbangun. Aku mulai memperhatikan kebiasaan ibu mertuaku lebih detail. Aku mulai mengamati setiap perubahan kecil di rumah ini.
Dan semakin aku perhatikan, semakin jelas satu hal. Ada sesuatu yang tidak beres. Kejanggalan-kejanggalan kecil itu ketika disatukan membentuk pola yang menakutkan. Pola yang tak bisa lagi kuabaikan. Pola yang akhirnya membawaku pada satu keputusan terbesar dalam hidupku sebagai seorang ibu. Keputusan yang akan membuka kebenaran, entah aku siap atau tidak. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang sambil memandangi wajah anakku yang akhirnya tertidur karena kelelahan menangis. Napasnya masih tersengal, matanya bengkak, dan tangannya menggenggam bajuku erat seolah takut aku pergi. Dadaku terasa sesak. Ada rasa bersalah yang menekan, karena aku merasa belum mampu melindunginya sepenuhnya. Di saat itulah aku sadar, aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Aku tidak bisa hanya mengandalkan dugaan, firasat, dan rasa takut. Aku butuh kepastian, apapun resikonya. Aku menunggu sampai anakku benar-benar terlelap, lalu keluar kamar perlahan. Suamiku sedang duduk di ruang tamu, menatap layar ponselnya tanpa benar-benar fokus. Aku duduk di sampingnya, menarik napas panjang dan akhirnya mengatakan semua yang selama ini kupendam. Aku ceritakan setiap detail. Jam-jam anak kami terbangun, kalimat-kalimat yang ia ucapkan, perubahan sikapnya, hingga benda kecil di depan pintu kamar yang beberapa kali berpindah tempat. Awalnya suamiku terdiam, wajahnya tegang. Aku tahu apa yang kudengar darinya nanti bisa mengubah segalanya. "Apa kamu menuduh ibuku?" tanyanya akhirnya. Suaranya berat. Aku menggeleng cepat. Air mataku jatuh. Aku bilang aku tidak menuduh siapapun. Aku hanya ingin memastikan anak kami aman. Aku bilang, sebagai ibu, aku tidak bisa mengabaikan ketakutan anak kami hanya karena takut melukai perasaan orang dewasa. Percakapan itu berlangsung lama. Berkali-kali kami terdiam. Berkali-kali suamiku mengusap wajahnya dengan frustasi. Aku tahu dia berada di posisi yang sulit, di antara istrinya dan ibunya sendiri. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan di matanya. Akhirnya dengan suara pelan dia berkata, "Kita cari cara supaya tahu kebenarannya." Kata-kata itu membuat kakiku hampir lemas. Keesokan harinya, saat ibu mertuaku sedang pergi ke rumah tetangga, aku membeli kamera kecil. Tanganku dingin saat membawanya pulang. Kamera itu sangat kecil, hampir tak terlihat, tapi bagiku benda itu terasa sangat berat. Seperti memegang alat yang akan membongkar sesuatu yang selama ini tersembunyi. Malam sebelum kamera dipasang, aku hampir membatalkan niatku. Aku duduk lama di kamar anakku, menatap sudut-sudut ruangan. Aku merasa seperti pengkhianat. Bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika semua ini hanya ketakutanku sendiri? Namun saat anakku kembali terbangun sambil menangis dan berbisik ketakutan, semua keraguanku lenyap. Aku memasang kamera di sudut kamar, tersembunyi di balik rak mainan. Aku memastikan sudut pandangnya mengarah ke pintu dan tempat tidur. Tanganku gemetar, napasku pendek. Setelah selesai, aku duduk di lantai cukup lama, menenangkan diri. Malam itu terasa sangat panjang. Aku dan suamiku hampir tidak tidur. Setiap suara membuat kami saling menatap. Setiap detik terasa berjalan lambat. Aku memeluk anakku erat, berdoa dalam hati agar apapun yang terekam nanti tidak seburuk yang kutakutkan. Namun jauh dalam hati, aku tahu keputusan ini akan mengubah hidup kami selamanya. Menjelang dini hari, aku terbangun berkali-kali. Aku mengecek pintu, terkunci. Aku mendengarkan lorong rumah. Sunyi, tapi justru kesunyian itulah yang membuatku semakin gelisah. Aku menunggu pagi bukan dengan harapan, melainkan dengan ketakutan. Karena ketika matahari terbit nanti, kebenaran akan terlihat jelas. Dan tidak ada satupun dari kami yang benar-benar siap menghadapinya. Bab ini bukan tentang keberanian. Bab ini tentang seorang ibu yang dipaksa memilih antara menjaga perasaan orang lain atau melindungi anaknya sendiri. Pagi itu datang dengan cara yang aneh. Matahari terbit seperti biasa,
Burung-burung berkicau di luar jendela, dan rumah ini terlihat sama seperti hari-hari sebelumnya. Tapi bagiku, semuanya terasa berbeda. Ada beban berat di dadaku, seolah aku sedang berjalan menuju sesuatu yang tidak bisa kuhindari. Aku hampir tidak tidur semalaman. Setiap kali memejamkan mata, bayangan rekaman kamera itu muncul di kepalaku. Meski aku belum benar-benar melihatnya. Suamiku pun tampak gelisah. Kami tidak banyak bicara, seolah sama-sama takut mengucapkan hal yang sebenarnya ingin kami hindari. Setelah memastikan ibu mertuaku sedang berada di dapur, aku dan suamiku masuk ke kamar dengan hati-hati. Aku mengunci pintu, duduk di tepi ranjang, dan mengeluarkan ponsel yang terhubung dengan kamera kecil itu. Tanganku gemetar begitu hebat, hingga aku hampir menjatuhkannya. Aku menarik napas panjang, lalu menekan tombol putar. Awalnya, layar hanya menampilkan kamar yang sepi. Anak kami tidur dengan tenang, wajahnya polos, tak menyadari apapun yang mungkin terjadi semalaman. Aku hampir menangis melihatnya. Bagaimana mungkin seseorang mengganggu kedamaian itu? Menit demi menit berlalu. Tidak ada apa-apa. Aku mulai berharap kecurigaanku salah. Aku mulai berharap semua ini hanya ketakutanku sendiri. Namun tepat pada pukul 2:13 dini hari, sesuatu berubah. Pintu kamar bergerak perlahan, sangat pelan, hampir tidak terdengar. Pegangan pintu berputar, dan celah kecil terbuka sedikit demi sedikit. Aku menahan napas. Suamiku mencengkeram tanganku kuat-kuat. Sosok itu masuk ke dalam kamar. Itu ibu mertuaku. Dia melangkah tanpa suara, seolah sudah sangat hafal bagaimana bergerak agar tidak membangunkan siapapun. Rambutnya terurai, wajahnya kosong tanpa ekspresi. Matanya terbuka lebar, menatap lurus ke arah tempat tidur anak kami. Aku menutup mulutku dengan tangan. Air mataku langsung jatuh. Dia berdiri di sana. Lama. Terlalu lama untuk sekedar memastikan anak tidur nyenyak. Tidak ada sentuhan, tidak ada kata-kata, hanya tatapan yang membuat bulu kuduku berdiri. Sesekali bibirnya bergerak pelan, seperti sedang berbisik. Tapi kamera tidak merekam suara apapun. Waktu terasa berhenti. Aku tidak tahu berapa menit dia berdiri di sana. 1 menit terasa seperti 1 jam. Yang paling membuatku hancur adalah kenyataan bahwa anakku memang terbangun malam itu. Tubuh kecilnya bergerak gelisah, tapi ibu mertuaku tidak membangunkannya. Dia hanya mundur selangkah, masih menatap, lalu perlahan keluar dari kamar dan menutup pintu kembali dengan sangat hati-hati. Begitu rekaman berakhir, aku menjatuhkan ponselku ke kasur. Kakiku lemas. Aku merasa mual. Semua kepercayaan yang selama ini aku bangun runtuh seketika. Aku ingin menyangkal. Aku ingin mencari alasan. Tapi tidak ada penjelasan yang masuk akal. Suamiku terduduk di lantai. Wajahnya pucat. Matanya merah. Bukan karena menangis, tapi karena menahan sesuatu yang lebih berat. Kenyataan bahwa orang yang paling ia percayai telah melakukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Kami tidak langsung bicara. Ruangan itu dipenuhi keheningan yang menyesakan. Hanya suara napas kami yang terdengar. Saat itulah aku sadar. Rekaman ini bukan hanya bukti. Ini adalah titik hancur sebuah keluarga. Dan apapun yang akan kami lakukan setelah ini, tidak akan pernah bisa mengembalikan kepercayaan seperti semula. Setelah menyaksikan rekaman itu, aku tidak bisa berbicara. Suamiku memandangku, matanya penuh pertanyaan dan kecemasan. Aku menunduk, menahan tangis, mencoba menenangkan nafas yang tercekat. Aku tahu, waktu yang akan datang akan menentukan segalanya. Hidup kami, anak kami, bahkan hubungan kami dengan ibu mertuaku sendiri. Dengan napas gemetar, kami menunggu ibu mertuaku pulang dari rumah tetangga.
Suamiku memutuskan untuk menghadapkan rekaman itu padanya. Awalnya aku ragu. Aku merasa bersalah. Bagaimana mungkin aku menghadapkan seorang ibu yang selama ini aku anggap seperti orang tua sendiri dengan bukti yang jelas bahwa dia telah masuk ke kamar anakku setiap malam tanpa izin. Namun suara hati seorang ibu tidak bisa dibohongi. Aku harus melindungi anakku. Aku harus tahu alasan dibalik semua ini. Ibu mertuaku masuk rumah dengan langkah tenang. Senyumnya seperti biasa. Tapi sesuatu di matanya berbeda. Seolah dia sudah tahu apa yang menanti. Suamiku berdiri di depannya, memegang ponsel yang menampilkan rekaman itu. Ini apa yang terjadi malam-malam ini, kata suamiku. Suaranya bergetar namun tegas. Dia menekan tombol play, dan ibu mertuaku menatap layar dengan wajah kosong, tapi matanya tetap fokus. Aku menunggu reaksinya, menahan nafas. Setiap detik terasa lambat. Setelah beberapa menit, dia menoleh pada kami, wajahnya datar. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bersalah, hanya tatapan yang membuatku merinding. "Kenapa kamu melakukan ini?" tanya suamiku, hampir pecah. Ibu mertuaku menarik nafas panjang, lalu berkata dengan suara datar, Aku hanya ingin memastikan cucuku aman." Aku menelan ludah, tidak mengerti maksudnya. "Apa maksudmu aman? Kamu sudah mengganggu anak kami setiap malam," kataku. Suaraku mulai meninggi karena marah dan takut. Dia menatap anakku di tempat tidur, wajahnya tetap kosong. Lalu dengan suara bergetar tapi tegas, dia berkata, "Aku mendengar suara yang bilang cucu itu harus dijaga, bahwa sesuatu akan terjadi padanya jika aku tidak mengawasinya. Aku tidak bisa mengabaikannya." Aku terdiam. Kata-katanya membuat jantungku berhenti sebentar. Suamiku memandangnya dengan campuran amarah dan bingung. Aku sendiri merasa sulit memahami. Suara apa yang dia maksud? Apa itu nyata atau hanya hayalannya sendiri? Aku menatap anakku yang tidur nyenyak, tapi badannya masih bergetar dan merasa bersalah. Bagaimana bisa orang yang seharusnya melindungi malah menimbulkan ketakutan yang lebih besar? Bagaimana mungkin perhatian itu berubah menjadi sesuatu yang menakutkan? Malam itu, kami berdiskusi panjang. Ibu mertuaku tidak membantah bahwa dia masuk ke kamar anak kami setiap malam. Dia tidak menyesal, karena menurutnya dia sedang menjalankan tugas penting. Kami mencoba menenangkan diri, mencoba mencari titik terang, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan logika di balik semua ini. Rasionalitas kami hancur. Kami pun menyadari satu hal yang menyakitkan. Tidak ada kompromi yang bisa menyatukan pandangan kami. Keamanan anak kami lebih penting daripada hubungan baik dengan ibunya. Dan sebagai orang tua, tanggung jawab itu ada pada kami, aku dan suamiku. Akhirnya setelah berjam-jam berdiskusi, kami membuat keputusan yang paling sulit. Kami harus pindah rumah. Kami tidak bisa lagi tinggal di tempat yang sama dengan orang yang kepercayaannya kini telah retak. Kami tidak bisa membiarkan anak kami terus merasa takut, meski itu berarti meninggalkan ibu yang sudah seperti keluarga sendiri. Aku merasakan campuran rasa bersalah dan lega. Bersalah karena meninggalkannya, tetapi lega karena mengambil langkah yang benar. Keputusan itu tidak mudah. Aku menangis sepanjang malam, memeluk anakku, merasa bersalah karena harus menjauh dari orang yang selama ini menjadi bagian hidup kami. Namun di balik semua itu, aku tahu ini adalah jalan satu-satunya untuk melindungi anakku. Malam-malam berikutnya terasa sunyi, tapi ada ketenangan yang baru. Ketenangan yang pahit, tapi jauh lebih baik daripada ketakutan tanpa jawaban. Aku belajar bahwa kadang cinta bisa menyesatkan, bahwa perhatian yang berlebihan bisa menjadi ancaman. Dan yang paling penting, sebagai orang tua, terkadang kita harus mengambil keputusan yang tidak populer demi keselamatan anak. Kami pindah ke rumah baru pada awal musim semi. Rumah itu jauh lebih kecil daripada rumah sebelumnya. Sederhana dan tidak serumit rumah lama dengan lorong-lorong panjang yang selalu menimbulkan bayangan gelap di malam hari. Tapi yang paling penting, di rumah ini kami merasa aman. Setidaknya, itu yang kupikirkan saat pertama kali membuka pintu depan dan memandang kamar anakku. Hari-hari pertama di rumah baru terasa seperti mimpi aneh. Anak kami masih sering menoleh ke arah pintu kamar saat malam tiba.
seolah mengantisipasi kehadiran seseorang yang sebelumnya menghantui tidurnya. Aku menepuk pundaknya, membisikkan kata-kata penenang, dan membiarkannya tidur di kamarku pada malam-malam pertama. Perlahan, dia mulai terbiasa dengan ruang baru ini. Perlahan, tangisannya di malam hari berkurang. Aku sendiri masih terjaga larut malam, tidak hanya karena menjadi ibu baru di rumah baru, tapi juga karena bayangan malam-malam sebelumnya terus menghantui pikiranku. Setiap kali aku menutup mata, aku masih melihat rekaman kamera itu, masih mendengar suara langkah kaki yang pelan, dan masih merasakan tatapan kosong yang tak pernah kulupakan. Trauma itu tidak mudah hilang. Suamiku menjadi penopang utama. Dia selalu mengingatkanku bahwa kami telah membuat keputusan yang benar, bahwa keselamatan anak kami adalah prioritas utama, meskipun hati kami hancur karena harus menjauh dari ibunya sendiri. Kami sering duduk bersama di ruang tamu, membicarakan hari-hari kami, mencoba menata kembali rutinitas yang normal. Aku belajar perlahan untuk menaruh kembali rasa percaya. Meskipun kini aku lebih berhati-hati. Aku menyadari bahwa hidup tidak selalu sempurna. Kadang orang yang paling kita percayai bisa menjadi sumber ketakutan. Dan kadang keputusan paling sulit adalah keputusan yang harus diambil untuk melindungi orang yang kita cintai. Aku belajar bahwa sebagai seorang ibu, naluri itu adalah senjata terkuat. Naluri yang membimbing kita melewati malam-malam panjang, tangisan anak yang menakutkan, dan rahasia yang tersembunyi di balik senyum orang dewasa. Beberapa bulan berlalu, anak kami mulai tidur nyenyak di kamarnya sendiri. Tidak ada lagi tangisan ketakutan di tengah malam. Tapi aku masih sering duduk di tepi ranjangnya, menatapnya dan berterima kasih bahwa kami bisa melewati semuanya dengan selamat. Pengalaman itu telah mengajarkanku untuk lebih peka terhadap tanda-tanda yang tak kasat mata dan menghargai setiap momen kebersamaan dengan anakku. Aku juga mulai menulis jurnal, mencatat setiap perubahan, setiap perkembangan, dan setiap ketakutan yang masih tersisa. Tulisan itu menjadi cara untuk memproses trauma dan juga sebagai pengingat bahwa hidup kami pernah berada di titik sangat rapuh. Aku berbicara pada suamiku tentang hal-hal yang membuatku takut, dan kami saling mendukung satu sama lain. Hubungan kami semakin kuat karena kami melewati krisis ini bersama. Yang paling penting, aku belajar bahwa keamanan dan cinta sejati kadang harus ditempa melalui pengorbanan. Terkadang orang-orang yang kita cintai tidak selalu memberikan yang terbaik bagi anak kita, bahkan jika niat mereka terlihat baik. Dan kadang sebagai orang tua, kita harus siap membuat keputusan yang menyakitkan demi kebaikan anak kita. Sekarang ketika malam tiba, aku bisa tidur lebih tenang. Anakku tertidur pulas di kamarnya sendiri. Aku dan suamiku duduk di ruang tamu, minum teh, dan berbicara tentang hari kami. Tapi bayangan masa lalu tetap tersimpan di sudut hati, sebagai pengingat, pelajaran, dan peringatan untuk selalu menjaga yang kita cintai, walau dunia kadang tidak adil. Kehidupan baru ini bukan tanpa luka. Trauma itu masih ada, namun kami belajar hidup bersamanya. Setiap langkah kecil, setiap senyum anakku, dan setiap malam yang tenang adalah kemenangan yang sangat berarti bagi kami. Dan meski kenangan itu akan selalu ada, aku tahu kami telah menemukan cara untuk terus melangkah, melindungi, dan mencintai. Aku belajar bahwa keberanian bukan hanya tentang menghadapi orang jahat atau bahaya besar. Keberanian juga tentang menghadapi orang yang kita cintai, kebenaran yang sulit diterima, dan rasa takut yang ada di dalam diri kita sendiri. Kini hidup kami berjalan perlahan tapi pasti. Kami menikmati ketenangan baru, belajar saling mempercayai lagi, dan menghargai setiap setik yang kami miliki bersama sebagai keluarga kecil kami. Dari kisah ini, aku belajar satu hal penting. Jangan pernah mengabaikan firasat seorang ibu. Naluri itu hadir untuk melindungi.
Kepercayaan memang penting dalam keluarga, tapi keselamatan anak jauh lebih utama. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika sahabat merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share cerita ini. Sampai jumpa di cerita Fafa berikutnya, dengan cerita kehidupan lain yang penuh pelajaran.